Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, mulai dari kita di dalam rahim ibu kita sampai detik ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus barang sedetik pun kepada kita. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai suri tauladan bagi umatnya, yakni uswatun hasanah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membacakan, mulai mengkaji kitab yakni Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali, yang mana dimulai awal kitab Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan lafaz basmalah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap para ulama pasti di setiap menulis kitab-kitab mereka maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara dibalin yang ada kebaikan di dalamnya, la yubtada'u fihi, yang mana perkara tersebut tidak dimulai di dalamnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kurang barokahnya. Maka dari itu para ulama selalu di awal kitab-kitab mereka, baik itu kitab hadis, baik itu kitab tafsir, kitab yang membahas tentang adab sekalipun, maka mereka mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Penulis juga mencantumkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji itu lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbul Alamin, yakni pemilik seluruh alam semesta. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pujian yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya pujian-pujian kita itu belum mampu untuk mengungkapkan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, belum mampu untuk mengungkapkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di alam semesta ini ada bumi, ada matahari, yang mana mereka beredar sesuai dengan garis orbitnya. Ada siang, ada malam, yang mana ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Kita juga lihat di atas permukaan bumi ini ada pohon-pohonan, ada tanam-tanaman. Kita lihat pohon kelapa. Pohon kelapa yang mana kelapa ini begitu keras kulitnya. Ketika kita hancurkan, kita belah, maka di dalamnya keluar air. Siapa yang memberikan, meletakkan air di dalam pohon kelapa tersebut, di dalam buah kelapa tersebut? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lihat pada diri kita sendiri. Ada jantung kita yang terus berdetak sampai detik ini, tidak pernah berhenti. Siapa yang mendetakkan jantung kita? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi segala pujian-pujian yang ada di atas muka bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan alhamdulillah. Adapun segala puji lillah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dan pada sejatinya. Rabbul Alamin, yakni penguasa seluruh alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa juga diawali setelah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, diawali pula dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bilhamdi fahuwa aqtaq. Setiap segala sesuatu perkara yang ada kebaikan di dalamnya, yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqtaq, maka dia juga terputus. Dan mengapa para ulama menulis di setiap kitabnya mendahulukan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, iktibasun min awalil Fatihah? Karena meniru, karena mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Didahului dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan ketika menulis Al-Qur'an. Maka ketika itu para ulama iktibasun min awalil Fatihah, mencontoh, mengikut kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Makanya menulis kitab yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan ketika dikaji, ketika dijelaskan, maka ini suatu amalan yang tidak akan terputus. Setiap kitab ini dikaji, dijelaskan, orang menjadi paham, orang mendapatkan tambahan ilmu, maka pengarang kitab itu terus mendapatkan pahala mengalir walaupun dia sudah tidak hidup lagi di atas muka bumi ini. Nah, jadi iktibasun min awalil Fatihah, mencontoh atau mengikut
surat Al-Fatihah, yakni yang ada di dalam Al-Quran. Wal aqibatu lil muttaqin. Adapun kesudahan yang baik lil muttaqin, yakni hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan yang baik al-aqibah maksudnya yaitu adalah al-hamidatu wa lihada yufassiru bil jannati wa sa'adati as-sarmadi, yakni ditafsiri surga atau jannah, kebahagiaan yang terus-menerus kekal selama-lamanya. Makanya hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap akan mendapatkan kebaikan ketika di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Makanya dikatakan wal aqibatu lil muttaqin. Adapun kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Adapun salawat dan salam itu atas nabinya Allah Subhanahu wa taala, siapa? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan untuk keluarganya Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ajmain seluruhnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada nabi kalian, atas nabi kalian, wasallimu taslima, dan berikan penghormatan dengan penghormatan yang baik. Nah, jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada nabi kalian dan berikan salam penghormatan. Makanya para ulama juga tidak meninggalkan adab yang baik ini ketika menulis kitab atau mengawali kitab mereka, yakni setelah memuji Allah Subhanahu wa taala maka kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, i'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina, bahwasanya salah seorang murid sepuh, murid tua, murid senior, minat talabatil mutaqaddimina, lazama khidmata Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bahwasanya ada salah seorang murid sepuh, murid tertua, murid senior, lazama, yang mana telah lama berkhidmat, mengikuti melayani syekhnya Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yakni Imam Ghazali. Berarti salah seorang santri seniornya Imam Al-Ghazali, yang mana kalau di dalam dunia tarbiyah, kalau sudah sampai kepada khidmat, maka ini lebih tinggi derajatnya daripada ta'allum, belajar. Makanya Anas bin Malik itu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya belajar dengan gurunya, akan tetapi juga melayani kebutuhan sehari-hari dari gurunya tersebut. Maka ini dikatakan dengan khidmat. Nah, salah seorang dari santri seniornya Imam Al-Ghazali ini yang sudah lama berkhidmat kepada Imam Al-Ghazali, washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, yang mana dia washtaghala bitahsili, telah menyibukkan diri bitahsili, untuk memperoleh ilmu, belajar dengan Imam Al-Ghazali tersebut.
wa qiraatil ilmi alaihi, dan telah banyak membaca ilmu atas Imam Ghazali. Sudah banyak menyibukkan diri belajar, membaca ilmu, membaca kitab-kitab karangan dari syekhnya, gurunya Imam Al-Ghazali. Hatta jama'a daqaiqal ulumi, sampai saking lamanya dia belajar, sampai saking banyaknya ilmu-ilmu yang dia hafal, yang dia pelajari, yang dia baca. Hatta jama'a daqaiqal ulumi, sampai terkumpul daqaiqal ulumi, yakni ilmu-ilmu yang lembut, ilmu-ilmu yang paling rinci sekalipun dia kuasai. Wastakmala fadailan nafsi, dan dia juga sudah menyempurnakan keutamaan akhlaknya, adabnya sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi tidak hanya berilmu saja, akan tetapi dia mengamalkan ilmunya, menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terbentuklah akhlak pribadi yang mulia. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi. Yang mana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakkara yawman, pada suatu hari santri seniornya ini yang sudah lama berkhidmat melayani syekhnya, sudah lama mondok, sudah lama belajar, sampai tingkatannya itu sudah setara dengan orang alim. Suatu hari tafakkara yawman, dia terpikir, merenung. Makanya judulnya Renungan Santri Imam Al-Ghazali. Tafakkara yawman, merenung, pada suatu hari merenung, fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya. Jadi kalau sudah sampai tahap merenung akan diri sendiri, introspeksi diri sendiri, maka ini sudah sampai pada hakikat puncak dari ilmu itu. Karena banyak orang berilmu, akan tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, memikirkan orang lain, sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, sibuk dengan aib-aib orang lain. Nah, kalau dia sudah sampai tafakkara yauman, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan salahnya sendiri, memikirkan aibnya sendiri, maka ini sudah sampai kepada derajat puncak dari ilmu tersebut. Yang mana sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, tafakkara sa'atan, berpikirnya orang suatu waktu, khairun, itu lebih baik, min qiyamil lailatin, daripada dia sholat semalam suntuk. Maka introspeksi diri sesaat, yang mana dengan introspeksi diri ini tadi dia mampu untuk meningkatkan kualitas keimanannya lagi, untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan introspeksi diri ini dia mampu meningkatkan kualitas ibadahnya lagi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, khairun, ini lebih baik, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min qiyamin lailatin, daripada salat semalam suntuk. Wa khatara ala balihi, kemudian setelah memikirkan, merenung tentang dirinya, dia khawatir tentang pikirannya tersebut. Wa qala, dan berkata, dan ketika dia berkata ini, di dalam syarahnya fi qalbihi, dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya.
Jadi setelah merenung tadi, dia ngomong sama dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri di dalam hati. Inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sesungguhnya aku sudah banyak membaca berbagai jenis ilmu. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku telah menginfakkan, menghibahkan umurku dari kecil sampai besar sampai dewasa ala ta'allumiha, untuk mempelajari ilmu tersebut, wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu-ilmu itu tersebut. Ketika dia merenung itu, dia memikirkan sesungguhnya saya ini sudah lama mondok di pondok pesantren, sudah lama belajar. Banyak ilmu-ilmu yang saya kuasai, yang saya pelajari, yang saya hafal, dan umur saya ini sudah habis saya infakkan, saya hibahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Wal'an, dan adapun sekarang, yanbaghi alayya an a'lama, sudah seyogyanya, sudah seharusnya bagi saya an a'lama ayya nau'iha yanfa'uni ghadan. Sekarang sudah waktunya bagi saya untuk mengetahui ayya nau'iha, dari ilmu-ilmu yang banyak saya pelajari ini, mana ilmu-ilmu yanfa'uni ghadan, yang akan bermanfaat bagi saya besok di hari kiamat. Ini sudah sampai tahap merenung, tafakur tentang keadaan dirinya, yang yakin bahwa setelah hidup ini nanti dia bakal mati dan bakal hidup lagi. Lah sekarang ini mana ilmu-ilmu yang saya pelajari ini yang nanti akan bermanfaat bagi saya pada hari kiamat nanti? Wa yu'annisuni fi qabri, dan juga akan menemani saya di dalam kuburan. Nah, ini renungannya. Mana ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya besok pada hari kiamat dan akan yakni menemani saya di dalam kuburan. Wa ayyuha lan yafa'uni, dan mana dari ilmu-ilmu tersebut la yanfa'uni, yang tidak bermanfaat bagi saya, hatta atrokahu, sehingga saya tinggalkan. Nah, jadi ilmu-ilmu kalau nggak manfaat bagi akhirat saya, bagi kubur, tidak bisa menemani di dalam kuburan saya, maka saya tinggalkan. Saya fokus pada ilmu-ilmu yang bermanfaat saja, yang bisa mendatangkan kedekatan kepada Allah, yang bisa menemani saya amal solehnya nanti di dalam kuburan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi santri tersebut dan murid Imam Al-Ghazali tersebut itu terpikir tentang suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma inni, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin, dari suatu ilmu, la yanfa, yang tidak bermanfaat. Ini Rasulullah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, minta ilmu yang bermanfaat. Fastamarat hazihil fikratu hatta kataba ila hadrati syaihi hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifqita'an. Maka pikiran ini terus berlanjut di dalam benaknya santri Imam Al-Ghazali ini tadi. Terus setiap hari dia terpikir keadaan dirinya ini, sehingga dia menjadi galau, menjadi gelisah. Dan pemikiran itu terus muncul sehingga kemudian santri ini tadi
hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, menulis sebuah surat ila hadrati Syekh kepada gurunya, yakni yang digelari sebagai Hujjatul Islam, pembelanya orang-orang Islam ketika itu, yakni Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Istiftaan, yakni thalabatul fatwa, meminta fatwa atau nasihat kepada gurunya tersebut. Jadi dia tulis sebuah surat untuk kepada gurunya, yakni Imam Al-Ghazali, yakni meminta fatwa. Wasa'ala anhu masaila, dan juga bertanya tentang beberapa permasalahan. Waltamasa nasihatan wa du'aan, dan juga meminta nasihat dan doa. Liyuqra'a fihi awqatihi, supaya dia bisa membacanya di suatu waktu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang santri galau, ada masalah, maka boleh bertanya kepada gurunya, boleh meminta fatwa, boleh meminta doa, boleh meminta nasihat. Nah, ini adab seorang santri. Dia tulislah sebuah surat kepada Imam Al-Ghazali, yang mana isinya dia meminta nasihat, dia meminta fatwa, dan sekaligus minta didoakan. Wa in kana al-musannifatu asy-Syekhul Imam kal Ihya wa ghairihi, walaupun pada sejatinya murid ini tadi, santri ini tadi sadar, dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang kegalauannya yang akan dia tanyakan kepada gurunya, yakni Imam Al-Ghazali, sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali seperti Ihya wa ghairihi dan kitab-kitab lainnya. Tastamilu ala jawabi masaili, situ sudah terangkum jawaban-jawabannya, itu sudah lengkap. Kalau dia pengen mencari, pengen baca, menelaah kembali karangan-karangan dari gurunya, maka permasalahan yang sedang dia hadapi ini maka sudah terdapat itu di dalam kitab-kitab gurunya itu. Lakin maksudi, akan tetapi maksud saya, kata santri tersebut, an yaktuba aisyeh hajati, saya ingin tetap, walaupun jawaban itu sudah ada di dalam kitab-kitabnya yang ditulis oleh guru-guru saya, walakin maksudi, akan tetapi maksud saya, an yaktuba syekh hajati, saya tetap ingin guru saya ini menulis tentang kebutuhan-kebutuhan saya fi waraqatin, di dalam lembaran-lembaran yang khusus. Nah, jadi ini santri yang cerdas ini. Jadi kalau dia baca kitab gurunya yang berjilid-jilid ini butuh waktu lama menelaah. Langsung saja tanya tentang permasalahan-permasalahan pokok dan permasalahan-permasalahan inti. Nah, dia pengen gurunya ini tetap menulis tentang kebutuhan-kebutuhannya, kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran tersebut fi waraqatin, di dalam lembaran-lembaran yang khusus, takunu ma'i mudata hayati, yang mana ini juga bisa nanti dibawa kemana-mana, dia amalkan di dalam hidupnya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga nanti diberikan kepada orang lain. Kalau saya itu ketemu sama orang lain cuma 1 minggu, gak mungkin saya bacakan kitab dari syekh saya yang berjilid-jilid ini. Tentu harus ada rangkuman, tentu harus ada khulasah, kesimpulan-kesimpulan inti-inti dari ilmu tersebut, sehingga walaupun saya 1 minggu ketemu sama orang tersebut, saya tetap bisa menyampaikan ilmu ini tadi. Nah, wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah, dan saya pun bisa mengamalkannya
dan saya bawa sepanjang hidup saya dan saya amalkan seumur hidup saya, insya Allah. Jadi tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk dirinya sebagai pengingat. Makanya kalau kita belajar di pondok pesantren, kitab-kitab yang tebal, buku-buku yang tebal, maka kita ada catatan-catatan kecil yang mana ketika ujian nanti nggak seluruh dari kitab itu dikeluarkan, pasti ada yang inti-intinya yang kita pelajari, yang sering dibahas, dan juga yang bab yang penting ketika itu. Sehingga kalau kita punya catatan kecil, rangkuman dari pelajaran tersebut, maka kita tidak perlu lagi membaca kitab-kitab yang tebal berjilid-jilid, tapi kita hanya baca rangkuman itu tadi saja, yang mana disitulah nanti rata-rata keluar soal yang akan diujikan oleh ustadz-ustadz kita tersebut. Nah, inilah kita perlunya rangkuman. Fakataba Syekh hazihi risalah fi jawabihi, maka kemudian Syekh yakni gurunya Imam Al-Ghazali menulis hazihi risalah, yakni sebuah surat, fi jawabihi, di dalam menjawab kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan yang sedang digalaukan, yang sedang digelisahkan oleh santrinya tersebut. Maka fakataba syekhu hazihi risalata fi jawabihi, maka dia tulislah sejawaban-jawaban dari suratnya itu tadi. Maka dia tulis sehingga tulisan tersebut dirangkum, kemudian menjadilah kitab yang diberi judul Ayyuhal Walad yang akan kita bahas ini. Jadi sebenarnya kitab ini adalah surat, sebuah surat untuk menjawab kegalauan dari santri Imam Al-Ghazali tersebut. Maka dari itu nanti kita akan belajar menjadi santrinya Imam Al-Ghazali tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana Imam Al-Ghazali akan menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga lahirlah, kalau para ulama nulis surat itu malah jadi kitab. Kenapa? Karena keilmuan para ulama ini tadi. Jadi nulis surat saja itu menjadi kitab, dan kemudian surat ini disyarah pula oleh para cendekiawan, ulama cerdik pandai yang lain, sehingga menjadi kitab yang tebal. Padahal ini tipis saja, yakni cuman surat jawaban untuk santrinya yang sedang galau tadi. Akan tetapi kemudian ini dirangkum menjadi sebuah kitab yang mana di sini banyak petuah-petuah dan nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali kepada santrinya tersebut. Sehingga lahirlah kitab ini yang diberi judul dengan Ayyuhal Walad, yakni wahai santriku atau wahai anakku. Yang mana di sini Imam Al-Ghazali sebagai seorang guru, sebagai seorang mu'alim, walaupun santrinya ini sudah menjadi orang alim pula, keilmuannya sudah luar biasa pula, tetap guru ini tadi memanggil dengan sebutan Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, ini di dalam ilmu tarbiyah, pendidikan, tetap dipanggil anak walaupun dia sudah tua, sudah dewasa. Tapi kalau dia pernah menuntut ilmu kepada Imam Al-Ghazali tersebut, maka tetap gurunya ini dimuliakan, dan tetap santrinya itu dipanggil dengan panggilan anak, dengan panggilan kasih sayang, tidak dipanggil nama. Makanya dikatakan Ayyuhal Walad, wahai santriku tercinta, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta. Jadi walaupun sudah hebat, sudah ilmunya tinggi, akan tetapi Imam Al-Ghazali tetap memanggil santrinya tersebut dengan panggilan sebagai seorang anak. Jadi tetap dia diakui sebagai anaknya. Karena apa? Karena dia pernah menuntut ilmu, pernah belajar dengan Imam Al-Ghazali, pernah berkhidmat melayani Imam Al-Ghazali.
Nah, kemudian santrinya ini galau, punya pikiran-pikiran tentang suatu permasalahan, maka ditulislah surat tersebut. Maka Imam Al-Ghazali pun kemudian membalas surat cintanya. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini adalah balasan surat cinta Imam Al-Ghazali kepada muridnya, kepada santrinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini muqaddimah dari kitab saja, kita belum masuk ke pembahasan, yaitu kita baru mengawali tentang alasan atau sebab apa kitab ini ditulis, sehingga kita tahu nanti bahwa ternyata kitab ini adalah surat cinta, surat kasih sayang, surat balasan dari seorang guru kepada santrinya, kepada muridnya yang tercinta, yakni murid yang ketika itu sudah sampai derajat alim, levelnya itu sudah level ustadz juga, karena sudah lama belajar, sudah lama mondok dengan Imam Al-Ghazali ini. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan muqaddimah ini bisa mengawali kita di dalam nantinya membahas kitab tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan barokah kepada kita, tetap memberikan barokah juga kepada pengarang kitab ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian-kajiannya, dalam mengikuti penjelasan-penjelasannya, sehingga nanti kita bisa mampu menjadi orang yang dinasehatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini. Tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.